Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali bersama Renungan Harian GKI Sangkrah Solo. Kita akan berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami. Hari ini Tuhan menyediakan kehidupan bagi setiap kami. Kami mau mengawali untuk setiap aktivitas kami. Tetapi kami akan lebih dahulu merenungkan akan sebagian firman Tuhan. Karena kami meyakini bahwa firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan setiap iman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami, berkati hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh tertambat di setiap hati dan pikiran kami, untuk kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca merenungkan, tetapi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema renungan harian kita hari ini adalah kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berbicara saksi. Secara eksplisit dikatakan bahwa para murid akan menjadi saksi Tuhan. Apa itu saksi? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui dengan persis sesuatu kejadian atau perkara, dan ia bercerita tentang yang dilihat atau diketahuinya itu. Itulah yang kita lihat dalam kasus-kasus di pengadilan. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seorang dikatakan sebagai saksi Kristus, artinya orang itu tahu persis suatu kebenaran tentang Kristus. Dan ia lalu menceritakan atau menyatakan hal itu kepada orang lain. Karena itu apabila disebut sebagai saksi Kristus, berarti kita mengetahui suatu kebenaran tentang Kristus, lalu mau membicarakan atau menyatakan atau bahkan memperkenalkan hal itu kepada orang lain. Di dalam syair lagu dalam Kidung Jemaat 427 sangatlah indah dengan judulnya Ku suka menuturkan, ku suka memasurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jadi kalau saudara tidak mengetahui apa-apa tentang Tuhan Yesus, maka saudara tidak layak disebut saksi Kristus. Atau saudara tahu banyak kebenaran tentang Tuhan Yesus, tapi tidak mau atau tidak berani menyatakan itu kepada orang lain, maka saudara juga bukan saksi Kristus. Satu hal yang perlu mendapat perhatian kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah Yesus tidak menyuruh murid-muridnya untuk bersaksi, melainkan untuk menjadi saksi. Kita bandingkan di dalam Yesaya 43, ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan.
dan hambaku yang terpilih, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Juga di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-12, yang berbunyi demikian. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa bedanya bersaksi dan menjadi saksi? Seorang bisa bersaksi tanpa menjadi saksi. Tetapi seorang tidak bisa menjadi saksi tanpa bersaksi. Seorang bisa menghakimi tanpa menjadi hakim. Tapi seorang tidak bisa menjadi seorang hakim tanpa menghakimi. Nah, kalau kita hanya disuruh bersaksi, maka kita akan bersaksi pada saat di mana kita bersaksi. Misalnya, sewaktu kita memberitakan Injil, atau sewaktu kita bersaksi di gereja, atau di persekutuan doa. Tetapi kalau kita menjadi saksi, maka seluruh hidup kita adalah saksi. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, atau kita katakan, kita adalah saksi. Jadi kalau orang Kristen dikatakan menjadi saksi, berarti seluruh hidup orang Kristen itu adalah kesaksian tentang Kristus. Bukan hanya pada saat dia berkhotbah atau memberitakan Injil saja. Dengan kata lain, sikap dan perbuatan serta tutur kata seorang Kristen adalah kesaksian yang memperkenalkan Yesus yang dipercayanya kepada orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang pikirkan, apakah ketika saudara berbuat ini dan itu, contohnya berkendara, menawar jualan di pasar, atau di sekolahan atau di kampus, atau berpakaian, atau memperlakukan asisten rumah tangga, atau menghadapi orang yang jahat, dan lain-lain. Orang dapat mengenal Kristus yang saudara percaya. Apakah ketika saudara berkata-kata, orang dapat mengenal Kristus yang saudara imani? Kalau tidak, maka saudara gagal menjadi saksi Kristus. William Barclay menceritakan bahwa ketika H.M. Stanley menemukan David Livingstone di Afrika Tengah, dan dia tinggal bersamanya untuk beberapa waktu, dia berkata, "Jika saja saya tinggal bersamanya lebih lama lagi, saya tidak perlu didorong untuk menjadi Kristen." Walaupun dia tidak pernah berbicara tentang itu kepada saya, itu berarti kehidupan David Livingstone benar-benar telah menjadi saksi Kristus yang menarik bagi H.M. Stanley. Ya, ingat bahwa melalui hidup dan perbuatan seorang saksi, nama Tuhan dipertaruhkan di sana. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 5 ayat 16 yang demikian. Demikianlah hendaknya
terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Itulah ciri hidup seorang saksi Kristus. Kamu akan menjadi saksiku. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada setiap kami bahwa ketika kami menjadi saksi Kristus, menjadi saksi Tuhan, itulah yang tercermin di dalam kehidupan kami secara nyata. Apa yang kami tutur katakan, apa yang kami melalui tindakan kami, melalui tingkah laku kehidupan kami, itulah akan mencerminkan pribadi Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah setiap kami dapat menjadi saksi Kristus yang benar, yang dapat mewujud nyatakan perilaku kehidupan Kristen yang baik, yang Tuhan Yesus sudah teladankan kepada setiap kami. Berkati setiap kami akan kehidupan kami, agar kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.